Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muafifah. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen sumber daya manusia. MSDM merupakan penggabungan dua konsep yang maknanya memiliki pengertian berbeda. Nah, manajemen itu sendiri itu merupakan proses buat serta proses penggunaan sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia itu pun dalam artian daya, tenaga, power, kekuatan yang bersumber dari manusia. Berikut kalian bisa lihat sendiri itu MSDM menurut para ahli. Di situ ada beberapa yaitu dari Henry Simamora, Hetzal Rizai, Barry Kasway, dan Malayu SP Hasibuan. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi MSDM, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Ini bentuk struktur organisasi, yaitu ada struktur organisasi lini dan staf, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi lini dan fungsional. Struktur organisasi lini sendiri itu pun tercipta dari Henry Fayol yang merupakan di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Nah, ini ada gambar strukturnya itu, yaitu ada direktur, manajer keuangan, di bawahnya itu ada yang sampingnya ini ada manajer pemasarannya. Berikut ini kalian bisa lihat sendiri ciri-cirinya. Selanjutnya itu ada keuntungan dan keburukannya dari struktur organisasi lini. Keuntungannya itu merupakan atasan dan bawahannya dihubungkan dengan satu garis komando. Disiplin dan loyalitas, rasa saling pengertian antar anggota tinggi. Keburukannya itu adanya tendensi gaya kepemimpinan autokratis dan pengembangan kreativitas karyawan terhambat. Karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi. Selanjutnya itu struktur organisasi lini dan staf. Nah, ini merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Di sini, tugas para staf itu membantu memberikan pemikiran nasihat atau saran-saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Nah, ciri-cirinya itu hubungan atasan dan bawahannya tidak seluruhnya secara langsung. Karyawan banyak, organisasi besar, dan ada dua kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi personal ini sama personal staff. Ini gambaran strukturnya. Berikut ini ada keuntungan dan keburukannya. Kalian bisa lihat sendiri. Salah satunya itu keuntungannya itu adanya pembagian tugas yang jelas, dan keburukannya itu tugas pokok orang-orang sering dinomorduakan. Berikut ini struktur organisasi fungsional. Nah, ini diciptakan oleh F. W. Tyler dan merupakan ini kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para penjabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Cirinya itu organisasi kecil di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, target yang hendak dicapai jelas dan pasti, pengawasan dilakukan secara ketat. Berikut gambaran struktur organisasi fungsional. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan dan keburukannya. Keuntungannya itu program terarah jelas dan cepat, anggaran personalia dan sarana tepat dan sesuai, kenaikan pangkat penjabat fungsional cepat. Keburukannya itu lalu penjabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi, inisiatif perseorangan sangat dibatasi, dan komunikasi dan koordinasi antar fungsi. Selanjutnya itu struktur organisasi lini dan fungsional yang merupakan masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Cirinya itu tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan, spesialisasi secara praktis pada penjabat fungsional. Tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif dan kalian bisa lihat sendiri
strukturnya itu dari struktur organisasi lini dan fungsional. Lalu ini keuntungan dan keburukannya. Keuntungannya itu solidaritas tinggi, disiplin tinggi, produktivitas tinggi karena spesialisasi dilaksanakan maksimum. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dikerjakan, keputusan dapat diambil dengan baik dan tepat. Keburukannya itu kurang fleksibel dan tour of duty, spesialisasi memberikan kejenuhan. Proses pengambilan keputusan agak lambat, dan kalau terjadi kemacetan kerja, tidak seorang pun yang mau bertanggung jawab melebihi yang lain. Nah, ini selanjutnya itu ada organisasi matriks. Penggunaan struktur organisasinya ini menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Nah, ini gambaran struktur dari organisasi matriks. Dan selanjutnya itu organisasi komite, yang merupakan bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok penjabat yang berupa komite atau dewan atau board. Nah, manajemen organisasi komite itu terdiri dari eksekutif komite atau pimpinan komite, yaitu para anggotanya mempunyai wewenang lini, dan staf komite, yaitu orang-orang hanya mempunyai wewenang staf. Nah, di sini ada keuntungannya juga dan keburukannya. Salah satu keuntungnya itu kepemimpinan yang bersifat otokratis sangat kecil, dan keburukannya itu proses decision making sangat lamban. Dan selanjutnya ini kegiatan SDM-nya, yaitu ada kualitasnya, produktivitas, dan pelayanannya. Nah, aktivitas SDM ini juga ada beberapa nih, yaitu ada perencanaan dan analisis SDM, kesetaraan kesempatan bekerja, perekrutan atau staffing, pengembangan, kompensasi dan keuntungan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, dan selanjutnya itu hubungan tenaga kerja dan buruh, manajemen. Nah, berikut ini adalah peranan MSDM. Pertama itu menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description dan specification, job recruitment, dan job evaluation. Nah, yang kedua ini menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan itu berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. Bahkan untuk akhir-akhir ini, in the right man in the right time. Nah, yang ketiga itu menetapkan program kesejahteraan pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.